Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Wisnuwajaya. Di sini saya akan melakukan video hands-on ya, yaitu menjelaskan apa itu OOP dan juga inheritance. Oke, di sini yaitu OOP. Apa sih itu OOP ya? OOP itu adalah Object Oriented Programming ya. Nah, yang dimana metode pemrograman yang berfokus pada penggunaan kelas dan juga objek. Nah, kelas itu merupakan cetakan atau blueprint ya, sedangkan objek itu adalah hasil dari kelas tersebut. Nah, dengan OOP ini, program itu bisa menjadi lebih terstruktur dan juga mudah dikembangkan. Salah satu konsep penting dalam OOP itu adalah inheritance ya. Nanti aja kita bahas dulu ini contohnya nih. Nah, di sini contohnya itu ada seperti kelasnya nih. Kelasnya itu ada seafood, selanjutnya ada objeknya. Nah, objeknya ini berupa nama ya, banyak ini ada udang, ada cumi, ada ini udang, cumi, dan juga ikan, dan sebagainya. Lalu ada metode atau karakteristiknya lah ya. Dia berenang, lalu ada atribut. Atribut ini berupa biasanya beratnya, rasanya ya kalau dalam lingkup seafood ini. Oke, selanjutnya itu adalah inheritance ya. Yaitu inheritance itu adalah pewarisan ya. Inheritance itu memungkinkan sebuah kelas dari turunan atau child gitu ya, mewarisi sifat dan metode dari kelas induknya atau parentnya. Nah, seperti ini ada vehicle, kelas vehicle ini ada inheritance-nya berupa kendaraan darat, kendaraan laut, air, dan juga kendaraan luar angkasa ya. Dimana menunjukkan beberapa subkelas ya kendaraan, yaitu kendaraan darat, air, dan juga udara, dan kendaraan luar angkasa. Nah, ini lagi nih kendaraan darat itu dibagi gitu ya. Dari kendaraan roda rantai, dan juga kapal bantaran udara. Di sini kita contohkan saja ke kodenya. Itu kita membuat kelas. Selanjutnya kita akan membuat, ini kan
Untuk kelas hewannya itu parent kelasnya. Kita sini membuat child kelasnya ya, yang berupa kucing dan juga anjing. Di sini kita coba. Terus kucing. Lalu kita membuat child class yang lain ya, yang berupa anjing. Gitu. Terus kita membuat objeknya ya. Jika satu itu sama dengan kucing, atau juga sama dengan kitty. Lalu A1 itu sama dengan anjing, atau doggy. Sini kita buat untuk menjalankan metodenya, yaitu satu satu save di contoh. Nah, sini sudah muncul ya.
Ini contoh, ini kan satu suara yang dimana ini adalah kucing. Kucing lalu mengeluarkan suara mengatakan meong. Sementara yang anjing itu mengeluarkan guk-guk. Di sini saya jelaskan dulu sedikit ya. Nah, pada contoh program ini kita itu memiliki kelas induk berupa hewan ini kan, yang memiliki atribut nama dan juga suara. Nah, kemudian kita itu membuat kelas turunan, yaitu kucing dan juga anjing. Nah, yang kucing dan anjing ini mewarisi kelas ya dari hewan. Nah, di dalam kelas kucing dan anjing ini ada metode suara ini. Nah, ini diubah ya sesuai dengan karakter masing-masing hewan. Kucing mengeluarkan meong dan sedangkan anjing itu mengeluarkan guguk. Nah, saat program dijalankan, yaitu objek K1 ini, di K1 dari kelas kucing kita akan menampilkan kitty ya, yang mengatakan meong. Sementara untuk K1 itu kita akan menampilkan si doginya yang mengatakan guguk. Nah, OOP ini tuh sangat membantu ya membuat program lebih rapih dan juga terstruktur. Inheritance itu memudahkan untuk menggunakan kembali kode sehingga lebih efisien. Selanjutnya tunjukkan dan jelaskan bagian mana yang merupakan parent class dan juga child class. Oke, kita sini masuk. Nah, pada proyek kali ini kita tuh menerapkan konsep inheritance ya, dimana pewarisan yaitu mencegah penulisan kode yang berulang gitu. Nah, parent class-nya yaitu class network device ini adalah cetakan biru utama yang berada di dalam file device P ini. Nah, kelas ini tuh menyimpan atribut dasar ya yang pasti dimiliki oleh semua perangkat jaringan gitu, yaitu hostname, IP address dan juga statusnya yaitu unknown ini ya. Nah, kelas ini juga tuh memiliki fungsi cek status ya. Cek status ini yang membalikan nilai dasar ping ya, ping OK atau memicu connection error. Nah, untuk child class-nya di sini ada dua, yaitu router device dan juga switch device-nya. Nah, ini adalah ini adalah turunan ya daripada membuat variabel hostname dan IP address sendiri gitu kan. Kedua kelas ini mewarisi atribut tersebut ya dari network device ya dan memanggil fungsi super init, hostname dan juga IP address. Nah, keduanya juga menerapkan ya, apa itu yang namanya polymorphism ya atau metode overriding yang dimana mereka itu uh, memanggil cek status milik parent ya. Lalu menambahkan detail spesifik ya seperti perangkat masing-masing gitu kan. Router menambahkan info router dan switch juga menambahkan VLAN gitu kan tanpa merusak fungsi-fungsinya gitu. Demonstrasi.
Nah, jika pada sebelumnya list ya atau array itu untuk menyimpan perangkat diletakkan begitu saja di dalam file mainnya ini, pada lab 6 kita itu menggunakan uh, controller kelas bernama network manager di dalam yaitu file manager ini. Nah, cara kerjanya itu saat program berjalan ya kita itu membuat satu objek ya, satu objek manager yang bernama network ini manager. Nah, objek inilah yang memegang list kosong gitu ya. Memegang list kosong yaitu self registered device. Nah, saat pengguna memilih menu tambah perangkat jaringan ini di main PY. Nah, program utama itu hanya bertugas membuat objeknya. Misal perangkat baru gitu, router device gitu. Lalu ada IP-nya. Nah, objek itu kemudian diserahkan kepada controller ya melalui perintah manager add. Ya, melalui perintah manager add dan juga manager add device perangkat baru dan juga router. Nah, controller lah yang bertugas ya memasukkannya ke dalam list menggunakan appendant. Lalu pendekatan ini ya itu sangat bersih ya karena main PY itu tidak perlu tahu bagaimana cara listnya kerja gitu kan. Dia hanya perlu menyuruh controller itu untuk melakukan tugasnya gitu. Lalu selanjutnya kita coba running. Pertama kita running dulu beberapa kali ya. Nah, di sini untuk runningnya dalam keadaan normal ya, itu sukses ini ping oke, routing OSP aktif dan juga routes 42. Nah, di sini ada running dalam kondisi errornya ya, yang dimana berhasil ditangani oleh try execnya gitu. Failure, error, timeout. Selanjutnya ada ini yang sukses. Sementara yang ini itu error
tapi berhasil ya ditangani oleh try exceptnya. Lalu sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat melakukan menyatukan semua kelas. Nah, tantangan terbesarnya itu ya menurut saya itu yang biasa dialami itu termasuk ke dalam proses refactoring ya. Yang pertama itu yang pertama yaitu mengatur alur exception handlingnya, yaitu lintas kelasnya. Yang awalnya cukup membingungkan untuk saya, yaitu menentukan di mana error harus dibuat, ya, raise di mana error harus ditangkap. Tantangannya adalah itu memastikan ya bahwa si parent class-nya ini hanya melempar error, sedangkan yang bertugas menampilkannya ke layar adalah control class, yaitu network manager. Nah, jika penempatannya salah, program itu bisa berhenti tiba-tiba gitu ya. Dan logika polymorphismenya itu nggak berjalan gitu kan. Lalu tantangan keduanya itu adalah kepatuhan ketat ya terhadap flag 8 gitu kan. Saat memecah logika menjadi 3 file yang saling terhubung, mempertahankan baris kode yang nggak melebihi 79 karakter itu sangat menantang gitu ya. Terutama saat harus menggabungkan string panjang gitu untuk pesan satu spesifik ya, seperti pada ini OPFS-nya dan juga VLAN-nya gitu. Dan memastikannya itu tetap sejajar gitu, di dalam metode overriding-nya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sebagainya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.